Selalu ada keuntungan kalau kita percaya kepada Yesus. Kita bisa mengalami ketakutan yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Kita bisa mengalami kesedihan yang sama yang juga dialami oleh orang-orang yang tidak percaya. Kita bisa mengalami kegelisahan yang sama juga dengan orang-orang yang tidak percaya. Tapi bedanya, saudara-saudara, bagi orang percaya selalu ada penghiburan. Tapi bagi orang yang tidak percaya, tidak ada penghiburan yang sejati untuk dia. Amin, saudara. Buat keputusan hari ini. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda percaya kepada dia, jaminan-jaminan nyata itu akan saudara alami dalam hidup Anda. Roma 8 ayat 28 mengatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kepada siapa kebaikan ini? Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yesus bangkit, terjadi gempa bumi, ya, dan malaikat Tuhan juga ada di situ. Dan Alkitab memberikan keterangan sekali lagi bahwa perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, Maria Magdalena dan perempuan yang lain, ya, dan juga penjaga-penjaga yang ada di situ mengalami ketakutan, saudara. Mereka mengalami ketakutan yang sama, ya. Coba saya baca dulu ya, Matius 28 ayat 1 dan seterusnya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, ya, menengok kubur itu. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Perhatikan ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Tapi ayat yang keempat dan ayat yang kelima, perhatikan di sini dikatakan, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Penjaga-penjaga waktu itu yang ada di situ yang menjaga kubur Yesus, saudara. Prajurit-prajurit itu menjaga kubur Yesus sesuai permintaan dari imam-imam kepala kepada Pilatus, dan Pilatus mengiyakan permintaan mereka untuk prajurit-prajurit menjaga kubur Yesus. Dan pada waktu fenomena ini terjadi, Alkitab mencatat di ayat yang keempat bahwa penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Dalam terjemahan lama dikatakan begini, maka orang jaga itu pun menggeletar oleh sebab takut akan dia, sehingga kelihatan seperti orang mati. Sekali lagi, dalam terjemahan lama dikatakan, maka orang jaga itu pun menggeletar oleh sebab takut akan dia, sehingga kelihatan seperti orang mati. Waktu terjadi gempa bumi, malaikat Tuhan turun dari langit, saudara, dan menggulingkan batu tersebut. Alkitab mencatat penjaga-penjaga itu ketakutan. Tapi perhatikan, saudara, tidak hanya penjaga-penjaga itu yang ketakutan, saudara, tapi perempuan-perempuan, Maria Magdalena, saudara, dan perempuan yang lain pun mengalami ketakutan yang sama. Perhatikan di ayat di Markus, di ayat yang kelima dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Ya, perhatikan bahwa kalimat janganlah kamu takut artinya bahwa perempuan-perempuan ini takut. Mari kita lihat dulu dalam Markus 16 ayat 8a, ya. Markus 16 ayat 8a, kisah yang sama, kebangkitan Yesus. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Perhatikan, saudara, di dalam Markus 16 ayat 8, saya ulangi lagi. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Perhatikan, saudara, waktu terjadi gempa bumi, kebangkitan Yesus terjadi gempa bumi, malaikat turun dari langit menggulingkan batu tersebut. Tidak hanya penjaga-penjaga yang takut, tetapi perempuan-perempuan ini juga takut. Tapi dalam Matius 28 ayat 5, di situ malaikat Tuhan berkata kepada perempuan-perempuan itu, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Perhatikan, saudara, bahwa baik prajurit maupun perempuan-perempuan mengalami ketakutan yang sama. Baik prajurit maupun perempuan-perempuan waktu itu mengalami ketakutan yang sama. Tapi perhatikan, saudara, penghiburan sejati hanya kepada perempuan-perempuan dan bukan prajurit. Ya, dengar, saudara.
sama-sama takut waktu terjadi gempa bumi, malaikat Tuhan turun dari langit menggulingkan batu itu, sama-sama takut. Prajurit takut, perempuan-perempuan itu juga takut, saudara-saudara. Tapi perhatikan, penghiburan yang datangnya dari Tuhan, saudara, hanya untuk perempuan-perempuan yang takut dan bukan kepada prajurit. Ya, makanya di ayat yang kelima tadi itu menjadi dasar ayat kita bahwa penghiburan itu hanya kepada perempuan-perempuan. Perhatikan, saya baca sekali lagi. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, hanya kepada perempuan-perempuan itu kalimat ini, janganlah kamu takut. Kalimat ini tidak diberikan kepada prajurit-prajurit atau serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus pada waktu itu, tidak. Sama-sama takut, tapi penghiburan yang sejati hanya diberikan kepada perempuan-perempuan yang pada waktu itu takut. Dengar saudara, selalu ada penghiburan bagi orang percaya. Perhatikan saudara di sini bahwa orang percaya dan orang yang tidak percaya sama-sama bisa takut. Ya, orang yang tidak percaya, orang percaya sama-sama bisa menghadapi hal-hal sulit dalam hidup. Sekali lagi, ya, orang yang percaya, orang yang tidak percaya mengalami hal yang sama, bisa mengalami ketakutan yang sama, bisa mengalami kesedihan yang sama, bisa mengalami kekhawatiran yang sama, ya, bisa mengalami kegalauan hati atau kegelisahan hati yang sama, ya. Sama saudara-saudara, tapi dengar saudara-saudara di sini bahwa untuk orang percaya, dengar, untuk orang percaya selalu ada firman yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Itu bedanya saudara-saudara. Makanya saya mau katakan kepada saudara, selalu ada keuntungan kalau kita di dalam Kristus. Selalu ada keuntungan kalau kita percaya kepada Yesus. Kita bisa mengalami ketakutan yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Kita bisa mengalami kesedihan yang sama yang juga dialami oleh orang-orang yang tidak percaya. Kita bisa mengalami kegelisahan yang sama juga dengan orang-orang yang tidak percaya. Tapi bedanya saudara-saudara, bagi orang percaya selalu ada penghiburan. Tapi bagi orang yang tidak percaya, tidak ada penghiburan yang sejati untuk dia. Amin, saudara. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan bagian firman ini, saudara. Sama-sama takut. Prajurit-prajurit takut, perempuan-perempuan ini juga takut. Tapi dengar saudara, penghiburan dari Tuhan hanya untuk orang-orang yang takut akan dia atau orang-orang yang percaya kepada dia. Mereka lah yang akan mengalami penghiburan yang sejati. Sedangkan yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan mendapatkan penghiburan yang sejati. Selalu ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang percaya. Perhatikan saudara, dalam kehidupan kita misalnya ya, dalam kehidupan kita, orang percaya bisa khawatir tidak? Bisa. Orang yang tidak percaya juga bisa khawatir. Sama-sama bisa mengalami kekhawatiran yang sama. Tapi dengar baik-baik saudara, bagi orang percaya selalu ada penghiburan di tengah kekhawatiran, ketakutan yang kita alami dalam hidup kita. Matius pasal yang ke-6 ayat 26, penghiburannya seperti ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Perhatikan kalimat ini. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Ya, ada penghiburan bagi setiap kita, saudara. Benar, sama-sama kita manusia hidup di dunia mengalami kekhawatiran yang sama, ketakutan yang sama. Tapi bagi orang percaya ada penghiburan. Bagi orang yang tidak percaya Yesus tidak mendapatkan penghiburan yang sejati. Karena penghiburan yang sejati hanya di dalam Kristus dan penghiburan itu hanya untuk orang percaya, saudara. Dalam persoalan kehidupan kita misalnya, ya, sama-sama mengalami persoalan dalam hidup, ya, dan dari persoalan itu bisa membuat kita takut, bisa membuat kita cemas, bisa membuat kita sedih dan lain sebagainya, saudara. Bagi orang yang tidak percaya, tidak ada penghiburan bagi dia, tapi bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan ada penghiburan. Roma 8 ayat 28 mengatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kepada siapa kebaikan ini? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, mereka akan mengalami kebaikan-kebahagiaan Allah dalam hidupnya. Tapi dengar baik, hanya bagi orang percaya, hanya bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi engkau yang tidak mengasihi Dia, bagi engkau yang tidak percaya kepada Dia, Anda tidak akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Anda tidak akan mengalami ya penghiburan-penghiburan yang sejati dari Tuhan. Hanya orang-orang yang percaya kepada Dia, yang mengasihi Dia sungguh-sungguh, dialah yang akan mengalami hal yang sama. Amin, saudara. Dalam persoalan kehidupan kita,
Ya, semua kita akan mengalami hal yang sama. Mau orang yang tidak percaya, mau orang percaya, sama-sama mengalami persoalan, sama-sama mengalami beban hidup, sama-sama mengalami pergumulan hidup, saudara. Tapi bagi orang percaya, ada janji, ada penghiburan, ada jaminan. Tapi bagi orang yang tidak percaya, tidak ada jaminan bagi dia. Bagi orang percaya, 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Allah setia. Di mana bukti kesetiaan Allah, saudara? Ya, terlihat dari beberapa lanjutan dari ayat ini. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kita akan dicobai atau diuji, tapi tidak melampaui kekuatan kita atau tidak melebihi kekuatan kita. Ini Tuhan sudah ngomong seperti itu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, saudara. Ada jaminan bagi kita, saudara. Makanya waktu orang ada masalah, kalau orang di dalam Tuhan, dia tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami, ujian-ujian yang dialami tidak melebihi kekuatannya karena Allah setia. Ya, Allah tidak akan membiarkan sesuatu yang terjadi dalam dirinya itu melebihi kekuatannya. Bahkan kalau dia ada dalam persoalan tertentu, problem tertentu, saudara-saudara, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berikan kekuatan sehingga dia dapat menanggungnya. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya, waktu bertemu dengan persoalan, waktu bertemu dengan masalah, ada begitu banyak orang, saudara-saudara, yang pada akhirnya ya mengakhiri hidupnya dengan tragis, bunuh diri, saudara. Dengar, bunuh diri bukan jalan keluar yang terbaik. Saudara melakukan hal itu, neraka, saudara. Tapi ada orang-orang yang melakukan ini. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka tidak tahu bahwa ada kekuatan dalam Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa hanya Tuhanlah yang bisa tolong dia. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu memberikan satu ujian tidak melebihi kekuatan mereka. Persoalannya mereka tidak percaya kepada Yesus sehingga mereka tidak mengalami penghiburan yang sejati. Sehingga pada akhirnya jalan pintas yang mereka ambil adalah bunuh diri, saudara. Tapi bagi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ada jaminan, ada penghiburan bagi kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Allah setia, ya. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan waktu kita dicobai, saudara, Dia berikan jalan keluar bagi kita. Tapi ingat, jaminan ini, saudara, janji ini hanya bagi orang percaya. Bagi Anda yang tidak percaya, Anda tidak akan mengalaminya. Amin, saudara. Bahkan dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini satu jaminan, saudara, ya, kepada orang-orang yang ada di dalam Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Makanya dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalimat kuncinya itu di dalam Dia. Kalau kita di dalam Kristus, kalau kita percaya kepada Dia, ya, kita punya pengharapan itu di dalam Yesus. Dengar baik, persoalan apapun dalam hidup ini kita bisa tanggung. Segala perkara, segala persoalan dapat kita tanggung di dalam Yesus, saudara. Itu bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, aduh, tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Kita tidak mungkin kuat. Makanya buat keputusan hari ini. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ada jaminan bagi setiap kita, saudara. Kita bisa melewati apapun dalam hidup ini. Meskipun terlihat berat, saudara. Tapi Anda dan saya bisa melewati segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua kita ini pasti meninggal, saudara. Alkitab bilang ya hidup kita 70 sampai 80 tahun. Saya hidup sampai 70, kalau kuat ya 80 tahun kata Alkitab, saudara. Ya. Kita semua ini pasti meninggal dan kita sedang menunggu nomor antrian, saudara. Tapi dengar baik, kalau kita mati di dalam Tuhan, ada jaminan bagi kita. Ada jaminan bagi kita. Makanya Paulus bilang, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Anda jangan klaim mati adalah keuntungan, tapi Anda tidak percaya Yesus. Kalau Anda tidak percaya Yesus, Anda tidak bisa mengklaim bahwa mati itu keuntungan. Yang ada kerugian. Yang ada, saudara-saudara, kebinasaan kalau Anda tidak di dalam Kristus. Ayat ini hanya bisa diklaim oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya Yesus, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus, Alkitab bilang begini, mati adalah keuntungan. Kematian akan menjadi sebuah keuntungan jika kita hidup dalam Kristus. Sebaliknya, ya,
kematian akan menjadi kebinasaan, sebuah kebinasaan jika kita tidak di dalam Kristus. Sekali lagi, kalau kita di dalam Kristus, kematian akan menjadi sebuah keuntungan jika kita dalam Kristus. Amin, saudara. Makanya dalam kitab Wahyu dikatakan begini, saudara. Kematian dalam Kristus itu bahagia. Wahyu 14 ayat 13 mengatakan begini. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah. Dari kata Yunani, ya, kata berbahagialah dari kata Yunani makarios. Ya, dari terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata blessed, diberkati, saudara. Ya, orang yang mati dalam Tuhan itu Alkitab bilang diberkati, ya. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sekali lagi saudara, Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Amin. Bahagia saudara. Jadi jaminan Tuhan kepada saya dan saudara bukan hanya dalam semasa hidup kita saja, saudara. Waktu kita mati sekalipun jaminan itu ya dan amin, saudara. Sorga menjadi tempat kita, ya, tempat yang dijanjikan oleh Yesus itu diberikan kepada saya dan saudara asalkan kita percaya kepada Dia. Jadi sekali lagi saudara diberkati oleh Tuhan sesuai dengan pembahasan kita pagi hari ini, saudara. Waktu Yesus bangkit, terjadi gempa bumi dan malaikat Tuhan itu turun. Di situ Alkitab mencatat prajurit-prajurit takut, lalu perempuan-perempuan itu juga takut. Tapi dengar baik saudara, sesuai Matius 28 ayat yang kelima, penghiburan hanya berlaku bagi orang percaya, hanya kepada perempuan-perempuan itu dan bukan kepada prajurit-prajurit itu. Ya, orang yang tidak percaya dan orang yang percaya sama-sama akan mengalami kesedihan, mengalami persoalan, mengalami pergumulan, mengalami masalah, ya, sakit penyakit yang sama, saudara. Tapi dengar, selalu ada janji, jaminan, keuntungan bagi orang percaya. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya, Anda tidak akan menerima janji apa-apa. Tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, akan menerima janji seperti perempuan-perempuan ini. Malaikat Tuhan berkata kepada perempuan-perempuan ini waktu mereka takut. Malaikat Tuhan berkata, janganlah kamu takut. Ya, janji ini, jaminan ini, penghiburan ini, kekuatan ini hanya berlaku bagi orang percaya. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya, Anda tidak akan mengalami hal-hal ini. Jadi sekali lagi saudara, untuk orang percaya selalu ada keuntungan, selalu ada kekuatan bagi orang percaya. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya, Anda tidak akan mengalami hal-hal ini. Buat keputusan hari ini, kalau Anda belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda belum terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepada Dia sungguh-sungguh, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda percaya kepada Dia, jaminan-jaminan nyata itu akan saudara alami dalam hidup Anda. Tidak sekedar dalam perjalanan hidup Anda mengalami jaminan-jaminan itu sampai mati. Hari ini engkau mati, engkau meninggal. Tapi kalau engkau percaya Yesus, kita bilang mati itu keuntungan. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Amin, saudara. Hanya ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Saya berharap apa yang saya sampaikan pagi hari ini simple, tapi memberikan makna yang dalam bagi setiap kita bahwa selalu ada janji, jaminan bagi setiap kita orang percaya. Jangan takut dalam menjalani hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang hebat. Yang akan selalu menolong. Dan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Janjinya ya dan amin. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dalam suka duka, untung rugi. Dia Tuhan yang tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Itu jaminan yang pasti bagi kita semua. Amin, saudara.